Halo Bray, kembali lagi di Gaptek News. Seperti biasa, setiap minggunya gue akan memberikan beberapa highlight yang menurut gue menarik, tapi nggak tahu kalau menurut lo. Ya, sebelumnya gue mohon maaf dulu karena Gaptek News beberapa minggu lalu itu nggak tayang karena gue lagi ada beberapa event di luar dan ada beberapa kerjaan di luar gitulah pokoknya. Jadi gue mohon maaf banget nggak bisa tayang, itu alasan pertama gue. Dan alasan kedua gue memang menurut gue di minggu lalu nggak ada berita-berita yang menurut gue nggak bisa di highlight untuk dimasukin di Gaptek News gitu. Kurang menarik lah menurut gue. Kan kayak yang gue bilang sebelumnya, menarik buat gue tapi nggak tahu kalau menurut lo. Jadi untuk Gaptek News kali ini itu ada dari AMD dan juga dari Intel, dan gue di sini akan membawakan 4 berita sekaligus dari AMD dan dari Intel. Oh ya, dan juga ada berita dari channel ini sendiri dari gaptek.id. Kita langsung masuk ke berita pertama, itu ada dari AMD Zen. AMD Zen SR7 berada di harga $500 dan mempunyai performance yang bisa bersaing dengan Core i7 5960X yang itu harganya bisa mencapai $1000 atau $999. Yaelah, kembali $1 doang. Nah, prosesor dengan 8 core dan 16 thread dari AMD ini kabarnya memiliki performance demikian. Jadi di sini ada leak benchmarknya. Di sini menandakan bahwa Zen SR7 sekurang-kurangnya memiliki skor 1300, yang dimana skor tersebut sangat tipis dengan 5960X. Dan dengan skor seperti ini tentu Core i7 6700K udah jelas tertinggal dengan AMD Zen SR7 yang disinyalir itu adalah flagship dari AMD Zen. Ya, tapi itu baru rumor. Kita perlu melihat real testnya nanti, itu tepatnya pada Januari 2017. Tanggalnya gue belum tahu tepatnya berapa sih. Yang pasti di awal 2017 ini AMD Zen udah akan rilis semua tipenya atau semua serinya, mulai dari yang seri bawahnya sampai yang flagship yang SR7 ini. Nah, berita kedua nih, sekarang ada dari Intel. Ya udah pasti Intel Kaby Lake. Update dari Intel Kaby Lake ini adalah soal Core i3 yang dihadirkan seri unlocknya atau seri K. Jadi biasanya kan di seri sebelumnya kita menemukan seri K itu adanya di Core i5 dan Core i7 6600K, 6700K. Dan sekarang di Kaby Lake ini Core i3 punya yang namanya Core i3 7350K yang dapat kita overclock. Tentunya harus menggunakan chipset Z seperti Z270 atau Z170. Buat kalian yang masih menggunakan chipset Z170 itu bisa menggunakan Intel Kaby Lake. Tapi gue belum tahu pasti untuk Z170 ini bisa mengoverclock Kaby Lake atau enggak. Karena di sini yang dipakai adalah motherboard Z270 dari Asus, dan pada posisi stock lock ternyata Core i3 7350K ini udah bisa melewati atau mengimbangi Core i5 6400 dari generasi ke-6 atau dari generasi Skylake. Dan bahkan ngelewatinnya itu di single core dan juga di multi core atau di multi threadednya. Nah, di sini prosesor Core i3 7350K kabarnya dihargai $177, yang mungkin akan bikin galau kita para budget builder atau para builder PC untuk pick CPU mana kira-kira yang cocok. Entah itu Core i5 dari Skylake 6400 atau 6500 mungkin, atau kita nggak harus ngambil Core i3 7350K. Tapi kalau gue sih mengingat lagi kalau Core i3 ini tetap menggunakan 2 core meskipun dengan hyper threading jadi 4 thread. Akan tetapi ada beberapa game yang gamenya itu memang rata-rata membutuhkan core yang banyak. Jadi kita perlu mempertimbangkan lagi kira-kira ambil Core i3 Kaby Lake atau enggak, seperti itu. Dan berita ketiga itu ada dari AMD lagi, dan kali ini dari VGA cardnya, yaitu AMD Radeon RX 490. VGA card high-end Radeon ini akhirnya muncul dan kabarnya akan rilis Desember mendatang. RX 490 yang diduga sebagai flagship Radeon untuk saat ini kabarnya juga siap nge-tackle si GTX 1080. Tapi sayangnya RX 490 ini kabar-kabarnya bukan menggunakan arsitektur Vega, melainkan menggunakan GPU Polaris 10
dan ditanam 2 GPU di dalamnya. Alias ini sama aja kayak RX 480 di Crossfire X, akan tetapi dalam satu board. Ya meskipun nggak semua game itu mensupport yang namanya multi GPU sih, tapi belakangan ini kan AMD juga turut ngebantu ngedevelop game-game terbaru, terutama pada game yang mensupport DirectX 12. Jadi gua rasa ya no problem sih. Tapi tunggu dulu. Kayaknya soal efisiensi daya gua nggak bisa ngejamin RX 490 ini mempunyai efisiensi yang cukup wow, karena mengingat ini adalah dual GPU pada satu board. Ya biasanya kalau yang kayak gitu listriknya ampun-ampunan sih. Dan berita terakhir itu ada dari channel gua sendiri, yaitu gaptek.id. Jadi Desember ini gaptek.id ceritanya berumur udah 1 tahun nih, dan gua akan mengadakan giveaway. Mungkin yang udah follow Instagram gua itu udah melihat sedikit ya, apa teaser-teasernya lah gitu, kalau misalkan Gaptek nih mau ngadain giveaway. Tapi bukan sekarang giveaway-nya. Giveaway-nya itu mau gua adain pada minggu depan mungkin. Pokoknya pas bulan Desember gua adainnya. Dan di sini gua mau kasih tahu paling apa aja sih yang gua kasih gitu. Bukan cara ikutannya kayak gimana. Kalau cara ikutannya gimana itu mungkin minggu depan akan gua upload videonya. Dan gua mau kasih tahu kalau hadiahnya itu ada 5 game dan juga voucher Unipin 500.000. Untuk pemenang utamanya akan mendapatkan 500.000 voucher Unipin dan juga game Deus Ex Mankind Divided, dan 4 pemenang sisanya akan mendapatkan game Deus Ex Mankind Divided. Seluruh hadiah giveaway ini dipersembahkan atau disponsori oleh AMD dan juga Unipin. Terima kasih AMD dan juga Unipin yang telah memberikan kado ini untuk Gaptek, sehingga gua bisa memberikan giveaway untuk kalian semua para subscribers. Oke, udah habis beritanya. Segitu aja yang bisa gue sampaikan untuk Gaptek News kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gue itu ada di description. Gue Subki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.